Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semoga kalian tidak bosan ya dengan saya. Oke, nah di sini saya akan membahas atau memberikan penjelasan mengenai modul 3 dan modul 4 ya. Modul 3 dan 4 ini tidak jauh beda dengan yang kemarin ya, karena apa namanya ya kurang lebih sama lah ya. Untuk isi-isinya ya beda-beda dikit ya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, di modul 3 ini ada kompetensi dasar, materi, dan evaluasi. Di modul 4 ini ada kompetensi dasar, materi, dan evaluasi juga ya. Nah, di modul 3 ini kompetensi dasarnya adalah sama dengan yang kemarin. Jadi tidak perlu untuk ya apa namanya dijelaskan kembali ya, karena sama aja. Nah, di sini adalah berbeda adalah materinya. Materinya ya hampir-hampir sama ya, karena di sini akan membahas mengenai sebangun ya. Jadi nanti ada sebangun dan ada bangun datar ya. Oke. Jadi agak jelimet juga karena ada sebangun dan bangun. Sebangun, bangun. Pokoknya itu ya. Oke. Nah, dua bangun dikatakan sebangun apabila sama bentuknya tapi beda ukuran. Oke. Bentuknya sama tapi beda ukuran. Oke. Nah, sebangun itu disimbolkan dengan tanda nah seperti ini ya, S kebalik. Nah, syarat dua bangun sebangun itu ada dua. Yang pertama, sisi persesuaian sebanding. Yang kedua, sudut yang persesuaian sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca buku paket halaman 232 sampai 234 ya. Baca supaya nanti paham. Oke. Nah, misalkan ada dua benda apa bangun, nah seperti ini ya. Nah, mau nggak mau yang ini kita putar dulu supaya nanti bentuk seperti ini, gitu ya. Oke, ini belum, nah ya belum pas. Ini juga belum. Nah, ini sudah pas ya. Kalau begini kan enak ya. Nah, ini namanya adalah sebangun. Bentuknya sama, ukurannya berbeda ya. Oke. Kalau kita kasih angka, nah seperti ini ya. Nanti kita bandingin sisinya ya, AB dengan JK 2/7, AC dengan JL 4 per ini 14, berarti atas juga 14, 4/14, kalau kita sederhanain 2/7 juga. Nanti kalau semua kita bandingin nanti ketemu 2/7. Nah, kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar ya. Oke, berarti sudut A nanti akan sama besar dengan sudut C. Nah, ingat ya, nanti kita membandingkannya adalah antara bangun satu dengan bangun yang lainnya, bukan bangun ini dengan yang di dalam ini, bukan ya. Oke, paham? Harus paham. Oke, nah kemudian evaluasi ya. Tuh, sedikit sekali kan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian amati apakah dua bangun tersebut sebangun. Jelaskan ya. Kita lihat saja ini sudah pasti sebangun ya. Karena kalau kita lihat apa namanya bentuknya sama, ukurannya berbeda ya, enggak ini besar ini kecil. Gampang ya pokoknya ya. Yang penting itu bentuk ya. Yang penting pertama itu adalah bentuk. Bentuknya kalau sama kebanyakan sebangun ya. Yang kedua, nah carilah pasangan bangun yang sebangun, kemudian jelaskan ya. Tuh, sudah mulai pusing-pusing belum? Ada bangun yang sebangun ya. Yang mending bangun tidur ya, jangan tidur. Oke, nah maksudnya adalah nanti kalian cari dua ya. Misalkan A dengan mana? I, A atau B dengan D. Nah, nanti itu kalau kalian sudah memasangkan nanti dilihat sebangun atau enggak gitu. Tapi carinya yang sebangun ya. Dilihat itu sudah gampang kan. Nanti A dengan B ya. Nah, nanti jelasin kenapa A dan B adalah sebangun. Oke. Nah, kemudian adalah yang keempat, modul 4 kompetensi dasarnya hampir sama ya kayak kemarin. Tidak perlu jelasin. Nah, materinya di sini. Nah, untuk materi di modul 4 ini lebih berfokus pada segitiga ya. Nah,
Untuk yang modul 3 kan untuk bangun datar ya, jadi secara semuanya ada bangun bangun segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, dan segi yang lainnya ya. Tapi di modul yang keempat ini khusus untuk segi 3, oke. Nah, syaratnya ada 3 ya, nomor 1 dan nomor 2 sama saja. Yang beda adalah nomor 3 ya. Nah, nanti apabila ya dua bangun ini kita perbesar atau perkecil, nah itu nanti akan tetap sebangunnya. Kalau diperbesar perkecil nanti bentuknya kok jadi berubah, misalkan segitiga ini saya perbesar, apakah jadi orang? Enggak kan? Atau segitiga saya kecilin jadi segi 4, kan ya nggak mungkin ya kan? Oke, nah kemudian contohnya ya, oke, contohnya buktikan dua bangun di bawah, di segitiga di bawah ini sebangun ya. Oke, kita lihat saja ini bentuknya sudah sama, jadi anggapan kita ya sudah sebangun ya kalau kita lihat. Nah, tapi kita buktikan secara matematis ya. Oke. Nah, segitiga yang hijau ini kita putar ya seperti ini. Oke. Jadi nanti kan bentuknya sudah sejajar atau sudah bisa lah kita bandingkan dengan mudah ya. Oke, kemudian nah nanti itu kita bandingkan AB dengan yang sesuai mana tadi? DE. AC dengan DF, BC dengan EF. Nah, kalau kita bandingkan semuanya adalah 1/2 ya. Oke, di sini maaf ya, bukan 2/4 tapi 1/2. Nah, kemudian setelah itu langkah yang berikutnya adalah kita lihat sudutnya. Sudut A berarti yang atas dengan atas, kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Sudah sama ya. Sudut yang bersesuaian nanti akan semakin besar. Nah, dapat kita simpulkan segitiga ABC sebangun dengan DEF. Terbukti kan? Hore, gitu kan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya adalah nanti kalian praktekkan, lakukan kegiatan 3 pada halaman 246 ya. Hasil pengerjaan nanti ditempel di buku catatan. Nanti di sana ada suatu pekerjaan untuk ya kayak kemarin gunting, kemudian nanti ditempel di buku catatan ya. Nah, yang perlu diingat adalah kalau ada segitiga seperti ini ya, nah nanti kalau kita pecah ini jadi ada berapa segitiga ya, banyak lah ya, ada ABD, ABC ya, DAC dan banyak ya. Nah nanti kalau ada yang seperti ini nanti berlaku rumus seperti ini. Oke, mantap jiwa, harus bisa ya, harus bisa. Oke, nah kemudian evaluasinya apa? Nah, evaluasinya nanti buktikan dua segitiga ini nanti sebangun. Untuk cara pengerjaannya nanti harus sama dengan contoh ya. Jadi lihat contohnya nanti bagaimana cara menunjukkan ini sebangun enggaknya ya. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan di buku tugas. Oke, seperti itu. Paham nggak? Paham dong, paham ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.